Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Lutfia Aini. Adanya saya di sini ingin menjelaskan tentang linguistik sebagai ilmu. Simak video sampai habis ya. Kita masuk ke pengertian linguistik sebagai ilmu yuk. Ilmu linguistik sering disebut juga dengan linguistik umum. Apa ya artinya? Ya, artinya linguistik tidak hanya menyelidiki salah satu bahasa, misalnya bahasa Sunda, bahasa Arab, atau bahasa Inggris saja, tetapi linguistik itu menyangkut bahasa pada umumnya. Dengan memakai istilah dari De Saussure, dapat kita rumuskan bahwa ilmu linguistik itu tidak hanya meneliti salah satu langue, tetapi juga language, yaitu bahasa pada umumnya. Meskipun bahasa-bahasa di dunia ini berbeda satu sama lain, ada persamaannya juga loh. Persamaannya itu sering diistilahkan sebagai kesejagatan atau keuniversalan bahasa. Kedua hal itu diteliti oleh ahli linguistik, dan oleh karena itu linguistik sering dikatakan bersifat umum. Dapat terjadi seorang ahli linguistik berspesialisasi dalam bahasa tertentu, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, akan tetapi untuk seorang ahli linguistik, bahasa spesialisasinya tetap diteliti dalam perspektif linguistik umum. Sayudi dalam buku terbitannya tahun 2014 halaman 2. Kalau tadi saya sudah membahas pengertian linguistik sebagai ilmu, sekarang kita beranjak ke perkembangan linguistik sebagai ilmu yuk. Ilmu linguistik telah mengalami tahap-tahap perkembangan. Tahap-tahap perkembangan itu meliputi yang pertama ada tahap spekulasi, yang kedua tahap observasi dan klasifikasi, dan yang ketiga tahap adanya perumusan teori. Hare dalam buku terbitannya tahun 1994 menjelaskan tahap-tahap perkembangan ilmu sebagai berikut ini. Yang pertama, spekulasi. Tahapan pembicaraan mengenai sesuatu dan cara pengambilan kesimpulan dilakukan tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilakukan tanpa prosedur-prosedur tertentu. Yang kedua, observasi dan klasifikasi. Mengumpulkan dan menggolongkan segala fakta dengan teliti tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun. Tahap ini belum bisa dijelaskan ilmiah sebab belum sampai pada kesimpulan. Yang ketiga, perumusan teori. Memahami masalah-masalah dasar dengan mengajukan pertanyaan mengenai masalah tersebut berdasarkan data empiris yang ada. Kemudian, dirumuskanlah sebuah hipotesis. Linguistik disebut sebagai ilmu tentu karena linguistik memenuhi syarat-syarat tertentu. Ilmu dibangun atas suatu struktur yang memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek ontologis, yang merupakan jawaban terhadap apa yang menjadi objek sebenarnya, atau proper object dari ilmu tersebut. Yang kedua, aspek epistemologis, yang mengacu pada metode atau bagaimana cara objek tersebut dikaji untuk mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, ada aksiologis yang berhubungan dengan kebermaknaan pengetahuan tersebut bagi kehidupan manusia. Seperti itulah syarat-syarat ilmu. Linguistik memenuhi syarat-syarat tersebut. Oleh karena itu, linguistik disebut sebagai ilmu. Adapun ciri keilmuan linguistik ada 3. Yang pertama, keeksplisitan. Dipenuhi dengan menyatakan secara jelas kriteria yang mendasar suatu penelitian dan menyusun peristilahan secara jelas dan konsisten. Kriteria yang eksplisit diperlukan oleh seseorang penyelidik untuk menandai apa-apa yang ditelitinya. Misalnya, jika menyelidiki kalimat dalam bahasa Indonesia, kita harus mengetahui apa saja yang ada di dalam sesuatu yang disebut kalimat itu. Oleh sebab itu, kita harus menentukan hal itu lebih dahulu sehingga bagi orang lain jelas apa yang kita maksud. Peristilahan yang konsisten pun merupakan syarat pendekatan ilmiah
dan harus jelas bagi orang lain apa definisi istilah-istilah yang kita pakai, serta tidak boleh ada kontradiksi antara satu istilah dan istilah lainnya. Yang kedua, kesistematisan. Seorang pemikir ilmu pengetahuan F.N. Kerlinger mengatakan bahwa pendekatan ilmiah adalah a special systematic form of all relative thinking and inquiry. Untuk memenuhi syarat kesistematisan, setiap ilmu menyusun prosedur standar yang harus dipergunakan dalam penelitiannya. Penyelidik memulai analisisnya dengan melihat berbagai aspek dari data dan menghubungkan aspek-aspek yang lain dengan titik tolak itu. Misalnya, seorang ahli bahasa yang menyelidiki bunyi bahasa akan memulai dengan menentukan apa yang dimaksudkan dengan vokal dan konsonan. Kemudian, menyelidiki bagaimana satuan-satuan yang lebih besar seperti kata, kalimat, wacana. Setelah itu, ia akan menyelidiki makna dan terakhir ia menyelidiki bunyi. Dalam mengikuti prosedur ini, yang penting ialah si peneliti itu bertindak secara konsisten. Yang ketiga, keobjektifan. Diadakan penyelidikan terhadap data dengan eksperimen yang terkontrol. Hasilnya harus terbuka terhadap pengamatan dan penilaian langsung, sehingga bila eksperimen itu diulangi, hasil dan penelitiannya akan tetap sama. Penelitian linguistik dewasa ini sudah berusaha memenuhi ketiga persyaratan tersebut. Jadi, linguistik sekarang ini bukan hanya mengumpulkan fakta-fakta secara sistematis, seperti halnya dalam tahap kedua di atas, seperti tadi yang saya sebutkan, melainkan menyusun teori tentang bahasa dan seluk-beluknya. Teori itu tidak lain adalah penjelasan tentang data itu, bukan hanya ringkasan atau penjelasan tentang data tertentu. Yang dituju oleh pendekatan ilmiah adalah teori atau penjelasan yang dapat menjangkau semua data, baik yang mula-mula diteliti maupun data lain, bahkan data atau yang dapat dihasilkan dengan kerangka yang sama. Sampai di sini dulu ya penjelasan tentang linguistik sebagai ilmu. Kesimpulannya, sebagai ilmu bahasa umum, kata linguistik sering juga dipasangkan dengan kata umum, sehingga menjadi linguistik umum, yaitu ilmu yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan bahasa secara umum. Sebaliknya, language berarti bahasa sebagai suatu sifat khas makhluk manusia. Seperti dalam ucapan, manusia memiliki bahasa, sedangkan binatang tidak memiliki bahasa. Adapun parol atau tuturan adalah bahasa sebagaimana dipakai secara konkret, logat, ucapan, atau perkataan. Artinya, linguistik tidak hanya menyelidiki salah satu bahasa, misalnya bahasa Sunda, bahasa Arab, atau bahasa Inggris, tetapi linguistik itu menyangkut pada bahasa umumnya atau bersifat universal. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester ganjil. Juga saya persembahkan kepada teman-teman yang ingin belajar mengenai linguistik, terutama linguistik sebagai ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.